Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana, NPM C20201181014. Di sini saya ingin mempresentasikan probabilitas dan statistik dengan dosen Pak Munaji SPD MPD di Universitas 17 Agustus Cirebon. Selanjutnya, probabilitas dan statistik, teori keputusannya yaitu yang pertama, konsep-konsep dasar probabilitas itu terbagi menjadi 5, yaitu pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas. Dan yang kedua, pendekatan terhadap probabilitas. Dan yang ketiga, hukum dasar probabilitas. Dan yang keempat, teorema Bayes. Dan yang kelima, menggunakan mikroskop Excel untuk probabilitas. Selanjutnya itu ada distribusi probabilitas, diskrit, dan yang selanjutnya distribusi normal, selanjutnya teori keputusan. Ya, selanjutnya itu ada pengantar. Pengantar yaitu probabilitas sering didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan. Dan selanjutnya yaitu pengertian probabilitas, yang artinya suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian secara acak, seperti halnya sebuah dadu. Selanjutnya ada tipe pendekatan. Ada pendekatan objektif terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan klasik dan pendekatan frekuensi relatif. Selanjutnya ada pendekatan klasik, yang artinya di sini ada 2 poin. Yang pertama, didasarkan pada suatu asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Dan yang kedua, pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul. Selanjutnya yaitu pendekatan frekuensi. Pendekatan frekuensi juga ada 2 poin, yaitu yang pertama digunakan untuk mengantisipasi kelemahan yang ada dalam pendekatan klasik, dan yang kedua frekuensi relatif pada dasarnya bisa digunakan untuk memperkirakan nilai probabilitasnya. Dan ini rumusnya, probabilitas terjadinya suatu kejadian sama dengan frekuensi terjadinya kejadian dibagi jumlah observasi. Pendekatan subjektif, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Dan yang kedua, jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk perhitungan probabilitas, maka probabilitas itu bersifat subjektif. Dan yang terakhir, biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat. Selanjutnya, di sini ada aturan dasar probabilitasnya. Aturan dasarnya itu ada 2, ada aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Yang penjumlahan itu ada 2 poin, yaitu kejadian yang saling menghilangkan dan kejadian yang tidak saling menghilangkan. Dan aturan perkalian ada 2 poin, yaitu kejadian bersyarat dan kejadian bebas. Selanjutnya, kejadian saling menghilangkan, yaitu jika terdapat 2 jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Jika A terjadi, maka kejadian B tidak akan terjadi atau sebaliknya. Rumusan probabilitas yaitu P, tanda kurung buka, A, U, B, tanda kurung tutup, sama dengan A, tanda kurung A, ditambah P, tanda kurung B. Dan selanjutnya, kejadian tidak saling menghilangkan. Jika terdapat 2 jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B, jika kejadian A terjadi, maka kejadian B bisa saja terjadi, atau sebaliknya. Rumusan probabilitas yaitu P, tanda kurung A, U, B, tanda kurung, sama dengan P, A, tambah P, tanda kurung B, dikurangin P, tanda kurung A, gabungan B, tanda kurung tutup.
Selanjutnya yaitu kejadian bersyarat pertama. Langkah pertama yaitu jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Kejadian A bisa terjadi jika kejadian B terjadi atau sebaliknya. Dan selanjutnya yaitu kejadian bersyarat 2. Rumusan probabilitasnya yaitu P tanda kurung buka A dibagi B tanda kurung tutup sama dengan P tanda kurung A gabungan B tanda kurung tutup dibagi P tanda kurung buka B tanda kurung tutup. Dan yang selanjutnya rumus kedua itu bisa dipakai kedua-duanya, yaitu P tanda kurung buka B dibagi A tanda kurung tutup sama dengan P tanda kurung buka B gabungan A dibagi P tanda kurung buka A tanda kurung tutup. Selanjutnya kejadian bebas. Kejadian bebas itu ada 3 poin, ada 2 poin. Jika terdapat dua jenis kejadian, misalnya kejadian A dan B. Kejadian A dan kejadian B tidak saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Rumus probabilitasnya yaitu P tanda kurung buka A gabungan B tanda kurung tutup sama dengan P A dikali P kali B. Selanjutnya permutasi. Suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut penting. Rumusnya itu X, P, dan M sama dengan M integer dibagi tanda kurung buka M dikurangin X tanda kurung tutup integer. Arti dari M-nya itu sendiri yaitu elemen dan dari arti dari X-nya itu sendiri kejadian. Contohnya itu dari permutasi ini suatu perusahaan atau suatu bangunan perusahaan bolehlah terserah, tapi di sini saya ingin menjelaskan yaitu contohnya seperti suatu perusahaan mempunyai 10 rencana investasi. Direktur menyuruh manajer untuk mencari 5 rencana investasi. Ada berapakah jarak? Nah, di sini yang tadi sudah disebutkan M sama dengan elemen dan X sama dengan kejadian. Dan M-nya itu 10 rencana investasi, yaitu ya disebut elemennya. Dan X itu kejadiannya, 5 rencana investasi. Jadi 5 P dan 10 sama dengan 10 integer dibagi 10 dikurangin 5 integer. Sama dengan 10 integer dibagi 5 integer. Sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Bisa dilihat hasilnya yaitu 30.240. Dan selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi merupakan suatu pengurutan elemen di mana pengurutan elemen tersebut tidak penting. Nah, di sini ada rumusnya, yaitu X, C, M sama dengan M integer, X integer, tanda kurung buka, M dikurangin X integer. Ya, saya memberikan contoh, yaitu ada 5 calon kades kepala desa. Bagaimanakah cara memilih 2 calon? Nah, di sini M-nya itu kan tadi elemen ya, dan X-nya itu kejadian. M-nya itu berarti 5 calon kades. Dan X-nya itu kejadiannya itu atau disebut X itu 2 calon. Dan dapat dirumuskan yaitu 2C 5 sama dengan 5 integer dibagi 2 integer tanda kurung buka 5 dikurangin 2 tanda kurung tutup integer sama dengan 5 dikurangin
5 integer dibagi 2 integer dikali 3 integer sama dengan 5 kali 4 dibagi 2 kali 1 sama dengan 10 cara. Ini hanya contoh, bisa kalian coba, di rumah dan bisa diubah-ubah juga kata-katanya. Yang penting ada elemen dan ada kejadiannya. Dan sesuai rumusnya, yang ini rumus kombinasi. Dan selesai, cukup sekian, presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.